Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berjumpa dengan saya Arifuddin dalam program Tanya Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber kita sekaligus Ustadz kita, yaitu Profesor Dr. Yasir Yusuf LCMA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu insyaallah. Baik, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat edukasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita sedikit bincang-bincang, tanya-tanya, berbicara tentang rumah sakit syariah. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita persilahkan Ustadz untuk sedikit menjelaskan tentang rumah sakit syariah. Kepada Ustadz, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menambah kesyukuran kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba yang soleh, hamba yang baik sepanjang masa, sepanjang usia, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita semua. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi uswah kepada kita semua. Para pemirsa, sahabat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Asy-Syu'ara ayat 80, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia di atas dunia ini, siapapun dia, muslim dan non-muslim, selalunya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan berbagai ujian. Salah satu ujian yang mungkin itu cukup berat karena ujian ini juga bahagian daripada ujian kenikmatan yang paling tinggi kedudukannya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kalau harta diuji hilang, kita masih bisa untuk mencarinya. Tapi kalau kesehatan itu diuji, maka nikmat kesehatan ini bisa mengalahkan nikmatnya kita punya harta. Kalau kita punya harta banyak, punya rumah, punya aset, punya mobil, tapi kemudian kita sakit, maka itu tidak bisa kita nikmati. Sehingga kebanyakan orang punya aset, punya harta, maka ketika dia sakit, aset dan harta dia itu dijual, dalam tanda kutip ya, dia membeli kesehatan. Begitu pentingnya kedudukan kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menguji orang dengan berbagai ujian. Dan salah satu ujian yang cukup berat itu adalah ketika Allah menguji kita dengan mengambil satu nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Dan di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi ketika kita sakit, sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dalam konteks keimanan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di atas dunia ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bi isnillah. Jadi sesuatu yang menimpa kita, asaba ini bukan hanya sakit. Asaba ini juga bisa berarti kenikmatan. Nah, semuanya itu akan tercapai, akan mampu digapai itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kemudian diuji dengan sakit, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan kita, maka kita harus berpikir bahwa ini terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ikhtiar yang kita lakukan ketika kita berobat, ketika kita menginginkan kesembuhan dan kembali kepada vitalitas kita yang awal, maka karena kita meyakini sesuatu itu datang dari Allah, maka upaya pengobatan yang kita lakukan juga diupayakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika dia sakit, "Ya Rasulullah, ada dawu, apakah kami harus berobat?" Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ketika Allah itu menurunkan sebuah penyakit, maka juga Allah menurunkan syifanya. Lalu ketika Allah menurunkan syifanya, itu akan didapat ketika kita pergi kepada orang-orang yang bidang pakarnya. Artinya sesuatu pengobatan itu baru ketemu jalan keluarnya ketika penyakit yang kita derita bertemu dengan dokter yang mampu mendiagnosa penyakit kita.
sembuh ataupun tidak sembuh, bahagian daripada ikhtiar itu harus kita lakukan. Kalau dokter itu punya ilmu dan tahu penyakit di bidang tersebut, maka mudah-mudahan ikhtiar itu bertemu. Nah, disinilah kemudian para pemirsa sahabat edukasi yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban seorang muslim ketika dia diuji oleh Allah dengan menderita penyakit, maka dia harus berusaha berobat sesuai dengan apa yang dibenarkan, yang disyariatkan di dalam keimanan kita. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh berobat dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak boleh berobat dengan menggunakan pengobatan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian satu ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menghadirkan rumah sakit berbasis syariah. Itulah yang disebut dengan rumah sakit syariah. Seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi kalau berkaitan dengan rumah sakit syariah ini, Ustaz, berkaitan juga dengan orang sakit, terutama orang muslim, Ustaz. Ketika kita mendapati saudara kita muslim yang sakit, tindakan yang utama yang harus dilakukan itu untuk dalam metode syariahnya bagaimana, Ustaz? Nah, jadi yang pertama, sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa kewajiban seorang muslim untuk berikhtiar dalam rangka berobat untuk kemudian dia mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Jadi secara nawaitu, secara niat, dia pasrah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia mulai berikhtiar. Nah, untuk ikhtiar ini kan banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. Apakah dia memilih secara medis ataupun non medis. Apapun pilihannya, medis dan non medis, dia harus memastikan bahwa itu harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Nah, ketika dia kemudian misalnya memilih rumah sakit, ya, kalau dia kemudian memilih, oh saya berobat nih secara medis, maka dia memastikan bahwa pengobatan medisnya itu juga harus menggunakan ketentuan syariah. Contoh, ketika ada pilihan obat ataupun ada pilihan tindakan, dia harus memastikan bahwa obat yang dia konsumsi, tindakan yang diambil itu sedapat mungkin diupayakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, ya. Kenapa saya katakan sedapat mungkin? Contoh misalnya, ketika kita ingin berobat nih, pilihan dokter, misalnya seseorang yang ingin melahirkan, obgyn, ya, dia memilih dokter laki-laki atau dokter perempuan. Nah, kalau tidak ada dokter perempuan di daerah tersebut, maka itu dalam kategori darurat, tidak ada pilihan. Tapi ketika di situ dia punya dokter, yang dokter itu perempuan, yang kemudian bisa menjaga auratnya, maka memilih dokter perempuan itu lebih utama dibandingkan dokter laki-laki. Kenapa? Karena kita mencoba menutup aurat kita sebagai seorang wanita muslimah. Jadi pilihan-pilihan ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim ketika dia melakukan pengobatan. Nah, disinilah urgensinya kehadiran rumah sakit syariah, di mana di dalam rumah sakit syariah ini mulai dari sisi pelayanan, kemudian juga obat yang dipilih, kemudian juga dari sisi investasi dana dari rumah sakit, dananya datang dari mana, pengembangan rumah sakitnya dari mana, lalu dananya disalurkan kemana, itu dipastikan semuanya berlaku secara syariah. Sebagai contoh misalnya untuk bidang pelayanan di rumah sakit umum syariah seperti mana rumah sakit umum Zainal Abidin ini, itu memastikan bahwa pelayanan syariah itu ditegakkan sedapat mungkin. Sebagai contoh misalnya untuk wanita ataupun muslimah yang ingin melahirkan, maka itu sudah ada tim dokter, tim bidan, dan tim perawat yang juga akan melayani secara syariah, mulai dari sisi siapa yang menanganinya. Jadi kalau dia perempuan berarti perempuan semua. Nah, kecuali nanti ada hal emergensi tidak bisa ditangani oleh dokter perempuan, maka atas dasar darurat, maka itu dibenarkan. Tapi pentahapan ini sudah dilalui secara baik. Begitu juga dengan pilihan-pilihan obat di rumah sakit ini. Jadi artinya obat yang pertama diupayakan adalah obat yang memang halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Nah, kalau kemudian obat yang halal ini dianggap oleh dokter pakar itu tidak mampu lagi untuk menangani pasien ini, kemudian dia harus menggunakan sesuatu yang punya unsur enzim babi misalnya, ataupun ada unsur lainnya yang diharamkan oleh Allah, maka atas dasar
justifikasi tim ahli, maka atas dasar darurat itu bisa digunakan. Nah, begitu juga layanan yang diberikan. Sebagai contoh misalnya layanan anestesi, ya, misalnya seseorang yang sebelum dibius itu selalunya kalau dia seorang muslim maka diminta dan dinasehati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih tenang dan lebih nyaman untuk melewati tahap-tahap pengobatannya. Begitu juga dengan kondisi ekosistem di dalam rumah sakit, pelayanannya sedapat mungkin diupayakan itu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ustaz, selanjutnya Ustaz, mungkin berkaitan dengan rumah sakit syariah, kita kan juga mendapati begitu banyak rumah sakit lainnya. Ada nggak yang membedakan secara signifikan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit lainnya, Ustaz? Yang pertama, rumah sakit syariah itu bukan hanya diperuntukkan untuk muslim. Ya, Ustaz. Jadi siapapun dia, muslim dan non-muslim, itu tetap akan mendapatkan pelayanan yang equal, yang sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara pasien apakah dia muslim ataupun non-muslim. Artinya rumah sakit syariah ini milik kita semua. Siapapun boleh berobat di sana. Nah, perbedaannya yang sangat signifikan adalah yang pertama di sisi layanan. Jadi kalau layanan yang diberikan itu terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh yang sudah saya katakan tadi, pertama layanan dari sisi etika perilaku, kita berharap perilaku medis ya, dokterkah dia ataupun perawatkah dia ataupun tenaga keperawatan yang tidak berhubungan langsung, ya, tenaga administrasi kemudian security, itu memperlakukan orang itu dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin, karena Islam itu datang memberikan ketenangan, kebahagiaan untuk siapapun. Jadi ketika kita menjadikan rumah sakit ini rumah sakit syariah, maka siapapun akan mendapatkan pelayanan yang menenangkan, yang mendamaikan, yang memberikan kebahagiaan. Kebersihannya terjaga, karena itu kan tuntutan daripada Islam itu sendiri. Kemudian tipikal orangnya itu juga mengasyikkan, ya, senyumannya simetris, ya, 2 cm kiri 2 cm kanan, ya, dokternya ramah-ramah, dokternya nggak marah-marah. Dan ini menjadi tantangan bagi kita ketika melabelkan rumah sakit ini rumah sakit syariah, karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka kehadiran kita itu disyukuri oleh banyak orang. Karena Islam rahmatan lil alamin artinya binatang pun bersyukur, manusia pun bersyukur, orang yang tidak bersama kita juga bersyukur. Kenapa? Kehadiran kita itu memberikan kebaikan untuk siapapun. Jadi ketika kita menyatakan ini layanannya Islami, maka mulai sejak orang itu menapaki kakinya di parkir sampai parkir dia masuk ke rumah sakit, dia merasakan suasana yang menenangkan. Kalau itu pun belum bisa kita wujudkan, ini tantangan bagi kita sebagai seorang muslim untuk mewujudkan hal itu. Jadi rumah sakit syariah itu sebagaimana saya katakan di awal tadi diperuntukkan untuk semua orang. Jadi nanti orang bisa lihat bedanya. Oh, beda ya, sapaannya di sini beda, kemudian akhlaknya juga beda, kemudian tingkat tanggung jawabnya juga berbeda. Kemudian yang kedua, dari sisi ini layanan yang sifatnya non medis. Ketika layanan bersifat medis, maka dipastikan pola pengobatannya itu dilakukan secara bertahap untuk memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Apabila ketentuan syariah ini tidak bisa dipenuhi, contoh tadi obat, ya, ataupun ada tindakan yang harus diambil yang itu kemudian harus dilakukan, misalnya dengan membuka aurat semuanya. Sepatutnya kan kalau misalnya operasi, ya nggak dibuka semua di tempat yang operasi. Tapi ketika itu sesuatu yang harus dibuka semuanya, maka dibenarkan ketika ada hajat ataupun ada kebutuhan untuk melakukan hal itu. Nah, itu dari sisi pelayanan medis. Kemudian juga dari sisi obat yang dipilih juga dipastikan bahwa obat itu halal, kecuali nanti ketika tidak ada obat pilihan lain. Nah, kemudian juga dari sisi penempatan dana. Jadi rumah sakit ini kan punya dana nih, apakah pembelian obat ataupun ada kebutuhan dana untuk mengembangkan rumah sakit, maka dipastikan instrumen pengembangan dana, pengelolaan dana, investasi dana itu dilakukan secara halal. Artinya kalau rumah sakit ini harus mengembangkan unit bisnisnya juga dilakukan secara halal. Di sini ada kooperasinya juga harus dilakukan secara halal. Kemudian yang terakhir, setelah tadi kita bicara layanan, kemudian kita bicara obat-obatan yang diberikan, layanan medis, kemudian di sisi dana,
Nah, yang ketiga itu juga ada tata kelola. Tata kelola ini dari sisi manajerial. Maka di rumah sakit syariah itu dalam aturan yang berlaku di Indonesia itu ada, kalau di tingkat strukturnya mungkin ada yang namanya komite syariah. Kemudian nanti ada instalasi pelayanan Islami, di mana instalasi ini akan hadir mendampingi para pasien, memberikan motivasi, mendekatkan mereka kepada Allah, mengajarkan pasien dalam keadaan sakit ini bagaimana sholatnya, bagaimana tayamumnya. Artinya jangan pernah berhenti beribadah ketika seseorang itu sakit. Sepatutnya ketika dia sakit dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi instalasi layanan Islami ini menjadi katalisator ataupun edukator kepada para pasien yang masuk ke rumah sakit syariah. Nah, begitu juga kemudian di tingkat pengawasan untuk melihat secara menyeluruh, maka di rumah sakit syariah itu diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah inilah yang kemudian memberikan opini terhadap layanan yang diberikan, apakah dia sesuai dengan syariah ataupun tidak. Jadi di samping dia memberikan opini, dia juga sebagai penasehat yang akan menasehati, memberikan saran kepada jajaran manajemen, para direktur untuk memastikan pelayanan yang ada di rumah sakit syariah itu memenuhi nilai-nilai syariah. Jadi ada juga tata kelola yang berbeda dalam hal ini. Ustaz, berkaitan dengan ini juga Ustaz, kadang-kadang di antara masyarakat kalau sudah mengenal itu, ini rumah sakit syariah, ini rumah sakit syariah, terutama Zainul Abidin rumah sakit syariah. Tapi ketika dia mendapati hal demikian, seperti dia masuk ke ruangan, ketika dia dirawat, dia tidak mendapati pelayanan yang seperti yang kita harapkan Ustaz. Ini yang berpengaruh dalam pelayanan ini seperti apa? Apakah ini berkaitan dengan instalasi, apakah dengan komite, apakah dengan mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan perawatan di rumah sakit Ustaz? Ya, jadi kita bersyukur ya, Aceh ini dilabelkan sebagai negeri syariah. Jadi semua aktivitas kita itu dipastikan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Mulai dari lembaga keuangan, kemudian wisata, itu dipastikan harus dilakukan sesuai dengan syariah. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin juga sudah menjadi rumah sakit umum pertama di Indonesia, rumah sakit umum pertama milik pemerintah yang berbasis syariah. Kita bersyukur karena kita menjadi, boleh kita katakan, orang yang pertama as-sabiqunal awwalun yang memastikan bahwa semua layanan ini sesuai dengan nilai syariah. Tapi ketika dalam mengimplementasinya, karena itu tidak mudah, karena ada keterlibatan stakeholder yang banyak di sini. Yang pertama ada kebijakan dari pemerintah, dukungan dari pemerintah, kemudian komitmen dari sisi manajemen, para direktur ya, direktur utama, kemudian wakil direktur, untuk memastikan bahwa layanan dan semua aktivitas di rumah sakit ini sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jadi komitmen ini menjadi sangat penting. Lalu kemudian ketika masyarakat ataupun kemudian pasien mendapati tidak sesuai dengan syariah, nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi stakeholder ya yang ada di rumah sakit ini, mulai dari sisi manajemen, kemudian dokter, kemudian juga apakah medis atau non medis, ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah ini ibarat, saya sering mengatakan ini ibarat begini, kalau ditanya Anda muslim? Ya, saya muslim. Anda sudah sempurna nggak menjalankan Islam? Ya, itu kan jawaban yang sangat sulit. Ya, betul. Hatta kalau jawab pertanyaan itu diajukan, Bapak muslim? Ya. Apakah Bapak sudah menjalankan Islam secara sempurna? Itu sulit untuk saya jawab. Tapi saya sedang berproses untuk menjadi muslim yang sempurna keimanannya. Jadi bagi para pasien ataupun masyarakat Aceh, ketika melihat ada layanan ini, maka memberikan masukan, nasihat, dan kritikan yang sifatnya produktif untuk menjadikan rumah sakit ini semakin syariah, semakin bagus layanannya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kemudian keinginan kita untuk syariah lalu kita nggak dapatkan syariahnya yang dibully, apa juga rumah sakit syariah, padahal kita sedang berproses. Nah ini menjadi tantangan. Maka saya sangat berharap kenikmatan dan kesyukuran kita terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita itu semakin menyempurnakan keimanan kita untuk berislam di semua sektor. Apakah dalam sektor kita mencari uang, ya, apakah kemudian di sektor kita berobat, mencari kesehatan, ataupun ingin wisata, ingin mendapatkan ketenangan, melihat alam, semuanya itu kalau boleh difasilitasi
dan dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Masya Allah, Ustaz, luar biasa pembahasan kita kali ini tentang rumah sakit syariah, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Ini menjadi salah satu sarana juga untuk masyarakat Aceh khususnya, Ustaz, untuk menjalankan pengobatan syariah, dan juga mudah-mudahan apa-apapun yang pelayanan yang di rumah sakit lakukan terhadap pasien-pasien kita, mudah-mudahan mendapatkan pelayanan syariah yang diharapkan, terutama mendapatkan kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat edukasi, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini mengenai tanya-tanya Ustaz mengenai rumah sakit syariah. Ustaz, mungkin terakhir, statement terakhir untuk sahabat edukasi, Ustaz. Ya, sahabat edukasi yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, kalau kita kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, itu ibadah. Ya, betul. Nah, ketika kita berobat, ketika diuji oleh Allah, lalu kita berobat sesuai dengan nilai-nilai syariah, itu juga ibadah. Jadi rangkaian kehidupan kita sebenarnya adalah ibadah, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Dan Allah mengatakan kita diutus ke dunia ini tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah. Jadi jangan pernah memisahkan bahwa ketika saya di masjid beribadah, kalau saya rumah sakit saya tidak beribadah. Tidak, menjadi dokter yang sesuai dengan nilai akhlak Islam, kemudian memberikan pengobatan kepada pasien secara Islami, itu kita akan mendulang ibadah demi ibadah, pahala demi pahala. Dan terakhir saya ingin selalu mengingatkan bahwa ingat bahwa kita akan berhenti di satu titik yang bernama kematian. Maka jangan pernah kemudian kita lalai untuk mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dalam rangka pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Rumah Sakit Umum Syariah ikhtiar kita untuk menyempurnakan ibadah kita sebagai seorang muslim dalam semua dimensi kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih banyak, Ustaz, sama-sama untuk ilmunya di saat ini. Mudah-mudahan ini salah satu ilmu yang dapat diimplementasikan untuk saya pribadi dan untuk masyarakat, terutama struktural di rumah sakit. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Baik, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti terus kita update mengenai tentang tanya-tanya Ustaz dengan sahabat edukasi. Mudah-mudahan sampai di sini pertemuan kita. Saya Arif undur diri, dan juga Profesor Dr. Yasirus LCMA, kami undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.